Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan di sini, mensimulasikan cara menghitung skala Likert untuk analisis regresi. Oke, di sini contohnya kurang lebih masih sama ya dengan yang contoh uji rata-rata. Jadi total saya punya 5 soal, dan untuk variabel X itu saya punya 5 soal dengan skalanya 1 sampai 5. Kemudian untuk yang varie, mohon maaf ya, untuk variabel X ini 3 soal ya, bukan 5 soal. 5 soal adalah totalnya 3 soal. Kemudian yang variabel Y saya punya 2 soal dengan skala 1 sampai 5 juga. Jadi di sini saya menggunakan skala Likert di variabel X dan variabel Y-nya. Bisa saja kalian misalnya memiliki kuesioner di mana variabel X-nya itu inputannya berupa angka. Misalnya kalian mencari pengaruh motivasi belajar terhadap nilai ujian. Nah, itu berarti yang memberi pengaruh tadi adalah motivasi belajar di variabel X. Kemudian nilai ujian itu bisa aja mereka langsung isi saja si responden itu menggunakan angka. Jadi tidak ada skala seperti ini ya. Satu soal cukup menanyakan berapa nilai ujian terakhir Anda, itu kemudian isilah dengan angka. Itu sebagai variabel Y. Tapi di sini saya akan contohkan kedua-duanya menggunakan skala. Seperti itu ya. Di sini saya mengumpulkan ada 10 responden, yaitu A sampai J. Nah, di sini kita harus menghitung masing-masing variabel ya. Jadi total skor X ini masing-masing kita hitung. Jadi ini dihitung terpisah antara jawaban di variabel X dan jawaban dari pernyataan-pernyataan di variabel Y. Ini seperti biasa, ini kita total. Kemudian seperti ini. Kemudian untuk yang variabel Y sama menggunakan sum. Seperti ini. Nah, di sini kita sudah punya total seluruhnya ya. Total untuk variabel X dan total untuk variabel Y. Dan ini kalau masih ingat, dan memang harus dibuka kembali ya materi regresi dan korelasi, bahwa rumusan untuk variabel X dan Y untuk materi regresi dan korelasi itu yang digunakan adalah total ya. Total X, total Y, kemudian total X kali Y, total X kuadrat, dan seterusnya. Silakan dibuka kembali materinya. Oke, kemudian di sini jangan lupa bahwa harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas itu masing-masing variabel. Jadi kalau misalnya di uji rata-rata itu seluruhnya ini langsung diuji validitas dan reliabilitas, sedangkan kalau yang regresi masing-masing variabel kita uji secara terpisah. Jadi yang variabel X kita uji validitas dan reliabilitasnya, kemudian Y juga sama validitas dan reliabilitasnya. Ini diuji. Kemudian setelah ini kita juga melakukan kategorisasi ya, kategorisasi dari jawaban yang dibagi menjadi 2 ini ya, yaitu variabel X dan Y. Jadi di sini kita kategorikan
karena ini nanti bisa kita analisis lebih jauh ya. Oh ya, sebelumnya kategori untuk variabel X, kemudian yang ini kategori untuk variabel Y. Nah, di sini sebenarnya itu ada satu tahapan yang kita skip untuk tugas besar ini ya. Jadi sebenarnya total skor yang kita gunakan untuk proses analisis itu tidak serta-merta ini langsung kita gunakan ya. Tapi kalau di sini untuk tugas besar memang silakan bisa langsung kita gunakan. Tapi mostly kebanyakan peneliti itu ketika melakukan regresi dari bentuk skala Likert itu skala Likert itu selalu diubah dulu menjadi data interval. Jadi kan kita punya data 1 sampai 5 ini berupa data ordinal ya. Seperti yang pernah saya jelaskan di pembahasan mengenai kuesioner tentang skala Likert. Nah, ini kan menggunakan skala ordinal. Nah, di mana untuk biasanya untuk analisis regresi itu dilakukan yang namanya MSI, metode successive interval, MSI. Jadi ini ditransisi dulu, bisa menggunakan perangkat di sini ada toolsnya, ada edge-in-nya sebenarnya, cuma saya juga belum punya ya, jadi bisa ditambahkan dulu ya. Jadi di data analisisnya ini ada untuk melakukan proses MSI, di mana nanti hasil MSI-nya inilah yang nanti akan digunakan sebagai X, sebagai data X, begitu ya. Baik, misalnya kita lanjutkan lagi ya, itu untuk informasi saja untuk sementara ya, intermezzo. Tapi nanti untuk penelitian kalian yang sesungguhnya di tugas akhir bisa dipertimbangkan untuk menggunakan MSI ini. Oke, kemudian di sini kita akan kategorisasi masing-masing variabel. Sebenarnya prosesnya sama dengan uji rata-rata ya. Oke, karena ini 3 soal dan ada skala 1 sampai 5, berarti minimal skor dari seseorang itu adalah, karena ada 3 soal, misalnya dia menjawab 1 seluruhnya ya, berarti minimalnya adalah 3, dan maksimal skornya berarti karena ada 3 soal semuanya menjawab 5, berarti ada 15 maksimal skor. Sedangkan untuk yang Y itu 1, skala paling terendahnya 1 kali 2 adalah 2, kemudian maksimal skornya skala tertingginya adalah 5 kali 2, berarti di sini 10. Seperti itu ya. Nah, di sini kita tinggal menghitung range-nya, atau kita mau mencari intervalnya ya. Ini di sini kita punya 3 sampai 15, berarti 15 dikurangi 3, kita hitung range atau jangkauan, dibagi banyaknya skala. Skala kita ada 5, skala 1 sampai 5 berarti ada 5 ya. Nah, seperti ini berarti intervalnya 2,4. Sedangkan yang ini adalah 10 dikurangi 2 dibagi 5, berarti range-nya, intervalnya adalah 1,6. Berarti untuk variabel X kita buat di sini deh ya, atau di sini saja. Variabel X misalnya mengenai efektivitas penggunaan LMS, ada nggak pengaruhnya terhadap prestasi belajar mahasiswa. Saya tulis misalnya seperti ini, pengaruh efektivitas penggunaan LMS terhadap prestasi akademik.
mahasiswa ya. Jadi X-nya adalah efektivitas adalah penggunaan LMS-nya, kemudian tingkat efektivitasnya ya. Jadi variabel X itu melambangkan tingkat efektivitas, sedangkan variabel Y itu melambangkan prestasi akademik dari mahasiswa. Oke, maka di sini kita akan punya rentangnya ada 5 ya, mulai dari yang misalnya ini sangat efektif, kemudian efektif, kemudian cukup efektif, yang ini kurang efektif ya, kita buatnya 5 rentang lagi ya. Kurang efektif, yang terakhir tidak efektif sama sekali maksudnya ya. Jadi kita buat, karena tadinya kita menggunakan skala 1 sampai 5, maka di sininya juga sama skala 1 sampai 5. Nah, untuk variabel Y-nya berarti sama, karena tadi pakai skala variabel Y-nya 1 sampai 5 ya, berarti kita buat 1 sampai 5 juga. Jadi di sini misalnya prestasinya sangat baik ya, seperti nilai saja ya, cukup, kurang, dan buruk misalnya gitu ya. Ini adalah prestasi akademik kelas-kelasnya. Nah, di sini kita tulis range-nya. Sangat efektif itu ketika skor X-nya berapa saja. Ini kan berarti maksimumnya ada di skor 15, minimumnya ada di skor 3, kan seperti itu. Kita selesaikan dulu. Nah, ini 3 berarti ditambah interval. 3 ditambah 2,4 adalah 5,4. Terus 5,4 tambah 2,4 lagi di sini, yaitu 7,8, dan seterusnya ya. Ini saya lengkapi dulu. Ya, ini ke atas terus saya tambah 2,4 sampailah ke 15 tambah 2,4 dari sini. Nah, yang ini tinggal melanjutkan ini saja, 5,4 berarti di sini anggaplah kita mulai dari 5,5. 7,8 berarti ini mulai dari 7,9. Ini mulai dari 10,1 dan terakhir mulai dari 12,7. Selesai. Seperti ini ya range-nya. Nah, ini tinggal kita kelompokkan. 14 ada di sangat efektif. Gitu ya. 12 pas itu ada di efektif saja. Dan seterusnya. 15 ini sangat efektif, saya singkat oke, ini sudah ada ya. 12 itu efektif saja, 13 sangat efektif, dan seterusnya ya. Ini kurang, saya lengkapi dulu ya. Nah, ini sudah dilengkapi. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk ini, untuk yang variabel Y. Ini ya, untuk variabel X dan Y-nya ini. Nah, berarti maksimalnya ada di 10, minimalnya ada di 2, dan penambahannya adalah ini ya tadi. Minimalnya 2, maksimalnya 10, penambahannya setiap 1,6. Ini ditambah menjadi 3,6, tambah lagi dari 3,6 tambah 1,6 menjadi 5,2, dan seterusnya. Ini saya kerjakan dulu. Ya, ini tinggal melanjutkan sama seperti pengerjaan yang tadi ya. Ini mulai dari 3,7, 5,3. Oh, mohon maaf, ini bukan 10,1 ya, 10,3. Mohon maaf. Oke. Jadi melanjutkan ya maksudnya. Yang ini mulai dari 6,9, ini mulai dari 8,5. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal dikategorikan lagi di sini, misalnya prestasi akademiknya bagaimana. Kalau 9 berarti sangat baik, dan seterusnya. Ya, ini sudah langsung saya lengkapi. Jadi kita punya kelas, jadi seperti ini ya. Kita akan punya kelas, kita frekuensikan nih. Yang sangat efektif itu
yang sangat efektif itu ada berapa orang nih? Sangat efektif ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 orang di sini. Ini adalah frekuensinya. Frekuensi, sedangkan yang ini tadi ini adalah intervalnya ya. Jadi frekuensinya yang ini 4, yang sangat efektif ada 4. Yang efektif ada 1, 2, 3, 4 juga. Dan yang cukup efektif itu 0, kurang itu ada 2, ini juga 0. Sama yang ini juga kita kerjakan untuk yang prestasi akademik ya, bahwa yang sangat baik itu ada 3, bisa dilihat ada 3, kita hitung ya, 1, 2, 3, yang baik ada 3, 4, 5, ada 5 orang. Kemudian yang cukupnya itu ada 2, sisanya 0 ya, dan sama, totalnya sama dengan 10 ya, karena banyaknya responden memang 10. Nah seperti itu. Jadi kita sudah punya bahwa tingkat efektivitas itu yang menjawab sangat efektif ada sebanyak 4, yang menjawab efektif ada 4, yang menjawab kurang efektif ada 2, dan seterusnya. Ini juga sama seperti itu ya. Jadi disajikannya bisa seperti ini. Nah selanjutnya untuk melakukan analisis regresi itu berarti kan membuat persamaan regresi dulu ya. Jadi kalian harus membuat persamaan regresi linear yang kita sudah pelajari. Kemudian kalian hitung korelasinya. Terakhir baru kalian berhipotesis, uji hipotesis mengenai korelasi. Semua materi ini sudah disampaikan di materi korelasi. Nah, X dan Y mana yang digunakan, yaitu total score. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau pada penelitian sungguhannya biasanya nilai total score X dan Y ini ditransformasi dulu menggunakan bantuan MSI atau metode successive interval ya. Jadi transformasi dulu. Tapi kalau di sini langsung kita gunakan saja. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Yang memiliki makna bahwa ketika Y bernilai 9 itu maksudnya adalah sangat baik prestasinya. Ini maknanya ada di sini ya. Makna dari angka yang ada di sini. Ini saya khususkan. Jadi ini maksudnya adalah interval ya. Interval sangat efektif itu ketika skor X-nya itu ada di antara 12,7 sampai 15. Kurang lebih begitu ya. Saya kira sampai sini bisa dipahami, bisa dilanjut ke analisis regresi tentunya setelah kalian melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk masing-masing X dan Y. Setelah itu baru kalian bisa mengelompokkan seperti ini, membuat kategori sehingga dapat seperti ini ya, bisa terhitung. Nah setelah itu baru kalian menggunakan analisis regresi. Tahapannya ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.